ATP energi untuk sintesisnya. Jadi di sini ketika kita ingin melihat bagaimana pembentukan karbamoil fosfat pertama ya sebagai bahan baku pirimidin tadi. Jadi awalnya ya tergantung dari karbamoil fosfat yang terbentuk. Semakin banyak karbamoil fosfat yang tersedia, maka pirimidinnya semakin banyak. Nah, makanya enzim kuncinya adalah enzim yang menyediakan karbamoil fosfat. Ini tadi asam karbonat dengan adanya glutamin dan energi ATP ya. Ada 2O membentuk karbamoil fosfat. Kemudian sisanya glutamat. Jadi artinya glutamin ke glutamat ini dia hanya akan melepaskan gugus amina ya. Jadi hanya melepaskan gugus amina, glutamin, sisanya glutamat. Jadi bikarbonat pertama dengan adanya ATP akan membentuk karboksi fosfat. Jadi gugus karboksi yang mengandung satu fosfat. Nah, gugus karboksi yang mengandung fosfat ini karena dia berenergi tinggi bisa menarik gugus amina dari glutamin. Jadi gugus aminanya akan menyerang pada C karboksilatnya ya, sehingga membentuk karbamat. Jadi karbamat itu sebenarnya hanya gugus amina yang berikatan dengan gugus karboksilat. Ini glutamin setelah kehilangan gugus amina jadilah glutamat. Nah, ini karbamat yang terbentuk ketika ditambahkan satu fosfat, satu energi tinggi agar dia siap bereaksi dengan apapun, membentuklah, jadi tadinya karbamat jadi karbamoil fosfat. Jadi fosfatnya ini menandakan bahwa dia molekul berenergi tinggi sehingga siap untuk dilakukan sintesis dengan molekul lain yang dalam hal ini nanti karbamoil fosfat akan bertemu aspartat membentuk cincin pirimidin. Sintesis pirimidin de novo ini terjadi ketika aspartat transkarbamoilase. Jadi awalnya karbamoil fosfat dan aspartat akan digabung untuk membentuk karbamoil aspartat. Enzimnya adalah aspartat transkarbamoilase. Jadi gugus enzim yang memindahkan aspartat ke karbamoil fosfat. Jadinya karbamoil aspartat. Karbamoil fosfat bertindak sebagai gugus aktif karbamoil. Di penggabungan, kemudian penutupan cincin dan dehidrasi dikatalisis oleh dihidroorotase sehingga jadilah cincin basa nitrogen dengan C-nya 4, N-nya 2. Kemudian langkah 4 sintesis pirimidin sesungguhnya ya jadi pirimidin oleh dihidrooksi dehidrogenase. Dihidroorotat dehidrogenase. Orotat bergabung dengan ribosa 5-fosfat membentuk orotidin 5-fosfat. Nah, ini kalau sudah terbentuk orotidin 5-fosfat, maka terbentuklah suatu nukleotida karena dia sudah ada basa nitrogen
ribosa dan fosfat. Tinggal nanti mau jadi apa? Nah, modifikasi sedikit. Donor ribosa fosfat adalah fosforibosil pirofosfat. Jadi PRPP ini fosfo ya, ribosil pirofosfat. Ini ribosil yang mengandung fosfat dengan energi tinggi sehingga siap untuk berikatan dengan tadi ya cincin nitrogen yang sudah disiapkan tadi. Nah, orotidin monofosfat ini akan dikatalisis oleh orotidin monofosfat dekarboksilase sehingga membentuk uridin monofosfat. Nah, uridin monofosfat nanti ya yang bisa jadi mau difosfat, trifosfat bisa. Nah, itu tadi ureanya. Kalau kita lihat reaksinya secara lebih jelas seperti ini. Jadi tadi berawal dari karbonat, kemudian ada glutamin ya. Jadi kemudian ada ATP, itu membentuk karbamoil fosfat. Jadi tadi dengan adanya enzim karbamoil fosfat sintetase 2 membentuk karbamat akhirnya membentuk karbamoil fosfat. Itu step pertama. Nah, step kedua dari karbamoil fosfat itu akan berikatan dengan aspartat. Nah, di karbamoil fosfat akan berikatan dengan aspartat. Ini aspartat ya. Jadi karbamoil fosfat seperti tadi saya ceritakan ini akan mendonorkan 1N dan 1C, sedangkan aspartat itu akan mendonorkan 4C dan 1N. Kemudian di sini terjadi penutupan siklik ya. Jadi di sini ini tadi dari karbamoil fosfatnya ada 1C 1N, yang di sini dari aspartatnya ada 1N kemudian 4C. Terus setelah penutupan rantai siklik dan pelempasan beberapa atom oksigen dan nitrogen yang tidak terpakai, akhirnya terbentuklah orotat. Ini namanya orotat. Jadi orotat itu sebenarnya bahasa nitrogennya dari pirimidin. Nah, orotat ini kemudian akan mendapatkan gula ribosa yang sudah berikatan dengan fosfat berenergi tinggi, fosforibosil pirofosfat, sehingga gula ribosa akan terikat pada atom N tersebut. Jadi dengan demikian sudah terbentuk nukleotida pirimidin yang sudah ada basa nitrogen, kemudian sudah ada gula ribosa dan fosfat. Jadi fosfatnya itu sudah dibawa oleh gula ribosanya. Jadi gula ribosa yang mengandung fosfat berenergi tinggi sehingga mudah membentuk pirimidin. Itu bentuknya PRPP. Terbentuknya oritidin monofosfat. Kemudian kita lihat
aspek lainnya, kita lihat aspek lain dari sintesis pirimidin ini. Untuk membentuk nukleotida yang dibutuhkan. Jadi oritidin monoposfat kan baru salah satu bentuk. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita nukleotida pirimidin itu banyak, maka terjadi istilahnya metabolic channeling sintesis. Tapi sebenarnya kalau ini bukan sintesis dari awal, tapi hanya penataan ulang ya, penataan ulang beberapa nukleotida. Jika kita membutuhkan UDP, maka dibentuk dari uritidin monoposfat. Sedangkan yang trifosfat dibentuk dari difosfat. Nah, kemudian CTP sintetase itu akan membentuk citidin trifosfat dari uritidin trifosfat dan ATP. Jadi ini contohnya ya, uritidin trifosfat. Ini fosfatnya sudah 3. Yang di bawah ini adalah basa gula ribosanya. Kemudian dengan CTP sintetase akan mentransfer gugus amina dari donor gugus amina. Jadi dalam tubuh kita itu yang selalu menjadi media transfer gugus amina adalah glutamat. Jadi glutamat ketika berlebih gugus amina jadi glutamin. Glutamin ketika satu amina tertransfer ke senyawa lain jadilah glutamat. Jadi yang muter-muter glutamatnya ini. Nanti glutamat nyari gugus amina dari tempat lain. Nah, ini sebenarnya kita membentuk citidin trifosfat itu adalah intinya adalah menambahkan gugus amino pada basa nitrogen dari pirimidin tersebut ya. Jadi di atas ini awalnya adalah gugus karboksilat ya, dengan adanya CTP sintetase maka gugus karboksilat ini akan ditukar dengan gugus amina. Struktur yang lain ya relatif sama ya, tapi yang berubah adalah gugus amina. Ada ya di penataan sedikit ya, wajar ya. Jadi di sini tadinya C-nya 4, sekarang jadi 3. Kalau C-nya 3 karena ikatan karboksilat kan 2 ya, sedangkan amina 1, maka N-nya jadi double bond, maka hanya hilang gitu. Ini perbedaan sekilas bagaimana sintesis pirimidin yang ada di bakteri. Maksudnya di sini adalah prokariot, ini hanya sebagai contoh, dan di eukariot atau dari animal. Jadi dari depannya sama menggunakan karbonat ya, karbonat kemudian dengan glutamin membentuk karbamoil fosfat, sama karbamoil fosfat membentuk orotat membentuk dengan adanya PRPP membentuk oritidin monoposfat dan seterusnya. Apa yang membedakan? Kalau di prokariot yang membedakan adalah regulasinya ya. Jadi di sini sebenarnya prinsipnya itu hampir sama semua di sini di regulasinya. Jadi regulasi pada sintesis karbamoil fosfat ya, itu kalau di eukariot satu-satunya yang meregulasi adalah produk akhir citidin trifosfat. Artinya kalau ini belum terbentuk ya tetap jalan. Sedangkan di eukariot
ya yang meregulasi, bisa difosfatnya juga meregulasi, trifosfatnya juga meregulasi, baik itu ritidin difosfat maupun ritidin trifosfat. Dia agak beda-beda regulasinya saja. Kemudian kalau di eukariot itu PRPP, adanya bahan baku yang berlebih juga akan mengaktifasi pembentukan karbamoil fosfat. Kalau di prokariot itu tidak, yang mengaktifasi bahan baku di awalnya aja. Kalau karbonat sama glutaminnya berlebih, baru sintesisnya meningkat. Ini saya lewati saja. Kemudian bagaimana terbentuknya deoksiribonukleotida. Jadi deoksiribonukleotida bahan baku DNA ya. Itu reduksi pada posisi 2 untuk sintesis DNA. Penukaran 2 OH dengan hidrida dikatalisis oleh ribonukleotida reduktase. Posisi 2 itu artinya di gula ribosa ya. Jadi gula ribosa seperti kemarin sudah kita ceritakan, itu yang tengah ini O, di sini kemudian atom C nomor 1, atom C nomor 2, atom C nomor 3 gitu ya. Kemudian 4, kemudian yang 5 itu yang terikatan dengan fosfat. Nah, ini 5 yang terikat dengan fosfat, nanti semua DNA RNA akan berikatan antara 5 sama 3-nya. Maka ada istilahnya ujung 5, ujung 3. Nah, di mana yang mengalami deoksi itu mengalami reduksi pada posisi 2, artinya di C nomor 2 ini, yang harusnya itu kalau di gula ribosa adalah OH, maka kalau mengalami reduksi O-nya hilang, tinggal H saja, maka istilahnya deoksi. Penukaran 2 plus OH dengan hidrida dikatalisis oleh enzim ribonukleotida reduktase. Enzim ini jenis alfa beta subunit. Nah, ini biarkan saja, memiliki 2 sisi katalisis. Diaktifkan oleh enzim-enzim sitokrom, kemudian akan menghasilkan pertukaran hidrida ke atom C nomor 2 aksen. Jadi tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi intinya adalah ini subunit dari enzimnya yang bisa menukar atau mereduksi dari gula ribosa menjadi gula deoksiribosa pada atom C nomor 2. Kemudian kita ke regulasinya. Regulasi sintesis di nukleotida trifosfat. Semua aktivitas nukleotida harus diregulasi. Jadi semua metabolisme di tubuh kita itu, baik pemecahan maupun pembentukan itu harus diregulasi. Artinya apa? Segala proses di tubuh kita itu harus ada yang mengatur kapan berakhir, kapan mulai, kapan selesai, kapan dibutuhkan. Keseimbangan 4 nukleotida juga diatur. 4 nukleotida ya. Jadi kalau penyusun DNA ATCG4 itu harus diatur. ATP mengaktifkan D. ATP menghambat. ATP mengaktifkan D itu maksudnya deoksi ya. Jadi yang bentuknya itu sudah deoksi yang akan menghambat.
ATP, DATP, TTP, DGTP terikat pada sisi regulasi pembentukan produk-produk tersebut. Jadi regulasi energi ketika akan terjadi pembentukan DNA ya. Ketika ATP ada di sisi aktif ribonukleotida reduktase, maka dia akan menjadi aktif. Jadi kalau ada energi ATP, dia akan menjadi aktif. Kalau akan menjadi aktif, berarti akan terbentuk deoksiribonukleotida. Kemudian ATP akan berikatan spesifik ke CDP dan UDP pada sisi katalitiknya ya, sehingga akan terbentuk deoksi CDP maupun deoksi UDP. Nah, baik deoksi CDP maupun UDP ini yang nanti akan membentuk deoksi monoposfat, trifosfat maupun baik uridin maupun timidin. Kemudian seperti tadi saya ceritakan, kalau ATP mengaktifkan, sedangkan di ATP itu menonaktifkan. Jadi ketika ada di ATP itu bertukar dengan ATP pada sisi aktifnya, maka ribonukleotida reduktase akan menjadi tidak aktif. Jadi aktivitas pembentukan deoksiribonukleotida itu utamanya tergantung adanya ATP atau D, ATP maupun DGTP. DGTP dan GATP kalau dalam energi metabolisme itu sama ya. Kemudian timin bagaimana terbentuk? Timin disintesis dari DUMP. Jadi kalau RNA itu uridin, sedangkan nanti begitu mau DNA adanya timidin. Nah, timidin itu terbentuk dari DUMP yang diturunkan dari DUDP maupun DCDP. Jadi uridin difosfat membentuk uridin trifosfat, membentuk monoposfat, membentuk trifosfat. Jadi yang berubah itu uridin ke citidin ke setelah bentuknya itu adalah monoposfat. Jadi uridin ke timidinnya itu setelah dalam bentuk monoposfat. Jadi dari difosfat, trifosfat diturunkan dulu baru nanti. Nah, enzim yang terlibat timidilat sintetase, memetilasi DUMP pada posisi 5 untuk membentuk timidin. Metilasi ya. Jadi bedanya itu metilasi kalau kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur dari tadi ya, uridin ya. Di sini intinya adalah gugus amino. Kemudian dengan deaminasi dulu. Jadi menghilangkan gugus amino dulu. Kemudian akan terbentuk seperti awal pembentukan uridin monoposfat ya. Uridin monoposfat. Kemudian di mana akan terjadinya metilasi? Ya, jadi uridin monoposfat kemudian oleh enzim timidilat sintetase ini yang akan melakukan metilasi pada C nomor 2. Jadi 1, 2.
deoksitimidin monofosfat. Kemudian ini dengan dihidrofolat acid atau asam dihidrofolat, ini hanya akan terjadi, jadi intinya adalah metilasi, kemudian yang lain hanya bertukar-tukar HOH kayak gitu ya. Jadi ujungnya kita akan mendapatkan timidin monofosfat. Jadi ini proses sintesis pembentukan timidin monofosfatnya. Kemudian sebenarnya karena dia bentuknya itu metil di ujungnya, maka akan disintesis juga obat-obatan yang mirip. Obat-obatan yang mirip. Jadi beberapa obat-obatan itu memang berusaha mirip dengan struktur nukleotida. Jadi ketika nanti entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu sel kanker ya, terjadi melakukan perbanyakan DNA dan RNA, maka akan terjadi kesalahan. Nah, contohnya ya 5-fluoroasil. Jadi sebenarnya ujungnya ini harusnya metil diganti fluor. Jadi nanti akan terjadi kesalahannya di sini. Kemudian ini 5-fluorositosin. Jadi kalau urasil nanti ininya bisa diganti ini. Kalau sitosin bisa diganti. Fluoroorotat ini juga biasanya untuk mengecoh perbanyakan baik DNA dan RNA. Mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan hari ini. Nanti seperti biasa kita untuk ngecek materi ada kuis jam 3-an ya. Multiple choice seperti biasa. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dapat disampaikan di sini atau nanti lewat grup WhatsApp boleh, lewat forum juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah pagi hari ini, dan cukupan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat mengambil ilmunya. Demikian, terima kasih.